Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, saya selalu ingin mengatakan bahagia karena orang bahagia itu biasanya mudah untuk belajar dan bisa menerima materi dengan baik. Ya baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi identitas nasional. Ya, jadi kita akan lebih banyak membahas integrasi nasional pada mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun beberapa hal nanti akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan kembali esensi dan urgensi integrasi nasional, baik secara tulisan maupun secara lisan. Dalam bentuk tulisan nanti saya akan berikan kalian tugas untuk membuat argumentasi tentang integrasi nasional. Saya lanjutkan akan menginformasikan bahwa topik pembahasan kita tentang integrasi nasional itu ada beberapa topik. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional, kemudian alasan mengapa diperlukan integrasi nasional, kemudian menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional, kemudian membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional, dan terakhir saya akan menjelaskan esensi dan urgensi integrasi nasional. Esensi itu bermakna substansi, kemudian urgensi itu bermakna pentingnya. Oh ya, saya informasikan bahwa suasana saya pada hari ini di subuh hari menjelang pagi dan terdengar ada suara ayam tetangga berkokok. Ini memberikan suasana kita secara alami. Mudah-mudahan ini tidak menjadi gangguan bagi kita untuk kalian mendengarkan materi saya. Saya mengawali materi ini dengan membahas integrasi nasional. Pernah kan Anda dengar integrasi nasional itu apa? Ya, saya kira di bangku sekolah SMP atau SMA Anda sudah mempelajari integrasi nasional ini. Tapi kita akan mempelajari coba lebih dalam lagi ya. Kita kaji lebih dalam lagi apa itu integrasi nasional. Oh ya, saya sampaikan suasana saya pada hari ini, suasananya subuh menjelang pagi, dan saya kira suasananya bagus untuk belajar, dan terdengar juga ada ayam tetangga berkokok. Ya, mudah-mudahan kita tidak terganggu atau kalian tidak terganggu dengan suara-suara itu. Baik, integrasi nasional, saya akan memberikan pemahaman ini kepada kalian dengan memberikan satu kata. Kata itu adalah, atau orang biasanya mengatakan, torang basudara. Torang basudara itu bermakna integritas sesungguhnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang agama atau religi, maka kita sesungguhnya memang bersaudara. Nenek moyang kita itu sama, Nabi Adam alaihissalam, dan punya anak keturunan sampai sekarang ini. Dan maka daripada itu sesungguhnya kalau kita bersaudara tentu kita punya rasa apa itu? Rasa integrasi, rasa bersaudara, rasa ingin selalu menolong, ya, rasa
Sipakamase kalau bahasa Bugis, Sipatuwo, Sipatokong, ya itu kan bagian daripada bagian-bagian yang akan kita bahas dalam materi ini. Kalau kita berbicara atau mengenali konsep integrasi nasional, tentu di sini kita melihat ada dua kata yang harus kita perhatikan, integrasi dan nasional. Pertama kita membahas integrasi. Integrasi sesungguhnya berasal dari bahasa serapan, atau kita mengadopsi bahasa serapan dari bahasa Inggris, integration. Ada dua maknanya. Yang pertama adalah kesempurnaan atau keseluruhan. Ya, jadi kesempurnaan atau keseluruhan. Saya lebih cenderung menggunakan keseluruhan. Makna yang kedua, integration sesungguhnya juga berasal dari kata Latin namanya integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Jadi utuh itu kan kalau manusia ya utuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, itu yang namanya utuh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Kalau kita minum kopi itu sudah utuh. Jadi kalau mau melihat makna pembauran ini, kopi itu yang kita minum sudah melakukan pembauran antara air, kopi, kemudian gula, menjadi membaur menjadi satu kopi. Apalagi kita minum pada saat kondisi sekarang ini, itu enak sekali ya. Nah, yang kita minum itu sesungguhnya adalah pembauran tadi. Itu untuk mengenal kata integritas ya. Jadi keseluruhan, utuh, atau pembauran. Kata yang kedua yaitu nation. Nation artinya bangsa. Kalian sudah paham arti bangsa kan? Kalau di Indonesia itu ada beberapa bangsa, kemudian menjadi satu negara. Bangsa itu lebih diidentikan dengan orangnya, kalau negara itu wadahnya. Jadi kalau begitu ada beberapa bangsa, yaitu bangsa Bugis, bangsa Ambon, bangsa Papua, ya, bangsa Sumatera, kemudian Jawa, Sulawesi, itu adalah satu bangsa. Jadi saya kembali nation, artinya bangsa, sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuatan politik. Itu yang dimaksud dengan nation. Ya. Nah, kita lihat pendapat Qurana terkait dengan integrasi nasional. Qurana mengatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, ada yang kaum bangsawan, ada kaum menengah, dan ada kaum bawah, kemudian agama yang berbeda, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, dan daerah yang sama, daerah yang berbeda maksudnya, nggak ada yang dari Aceh, ada dari Sumatera, Jawa, ada dari Sulawesi, kemudian ada dari Papua, dan bahasa yang berbeda, mengakui kenyataannya bahwa kita semua adalah satu. Kita mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Itu menurut pendapat Qurana. Ya, kalau kita hubungkan integrasi nasional ini dalam sudut pandang agama, khususnya agama Islam, ada satu hadis yang berhubungan dengan integrasi nasional ini atau integrasi ini, yaitu
Man ahabba ayyu salahu fi rizkihi wa yunsa alahu fi azarihi falyasil rahimah. Jadi barang siapa yang mau dipermudah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Jadi dalam sudut pandang agama, integrasi ini bisa dihubungkan dengan silaturahim. Jadi ada manfaatnya, ada faedahnya kita melakukan integrasi, yaitu tadi berhubungan dengan rezeki, berhubungan dengan ajal kita atau usia kita. Jadi saya kira dalam sudut pandang agama pun integrasi ini dijelaskan dengan baik. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan, ada salah satu ayat yang mengharuskan kita untuk menjalin silaturahim, yaitu surah An-Nisa ayat 4, di mana dijelaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa hulikal insanu dha'ifa. Jadi dalam keadaan lemah ini, makanya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam semua aktivitasnya. Misalnya membangun rumah, butuh orang lain. Bekerja pun demikian. Di mana-mana kita selalu membutuhkan orang lain. Itu sesungguhnya, makanya integrasi ini sangat penting untuk kita implementasikan dalam kehidupan seharian kita. Selanjutnya mari kita lihat definisi para ahli. Yang pertama, Saifuddin Bahar mengatakan bahwa integrasi adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian Suroyo mengatakan bahwa bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Termasuk juga ada Arfiani mengatakan bahwa pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Satu lagi yaitu Subakti mengatakan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas. Kalau kita melihat semua definisi ini, maka saya ingin menyimpulkan bahwa integrasi nasional itu adalah proses penyatuan dari asal kata satu. Ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini ada sekitar 260 juta jiwa menjadi satu kesatuan, menjadi bangsa Indonesia. Bukan hanya dari segi bangsa, tetapi juga memiliki bahasa yang satu, kemudian juga memiliki satu kesatuan yang utuh dari segala macam aspek kehidupan ini. Saya ingin menerangkan definisi integrasi ini sama ketika melihat ada dua orang di atas pelaminan, ada perempuan, ada laki-laki. Ya. Itu sedang melakukan proses penyatuan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan keluarga. Jadi itu contoh yang bagus kita jadikan sebuah pegangan untuk mengenali apa itu integrasi ya. Tapi bukan berarti bahwa ketika mengenal kata integrasi ini saya contohkan dengan perkawinan, Anda ingin mengatakan kepada
temannya mau melakukan integrasi, itu penempatan yang keliru. Ini pemisahan saja, ya. Kalau kita melihat integrasi dari sudut pandang sejarah, maka dibedakan ada beberapa tahapan atau masa. Pertama, masa perintis, kemudian yang kedua masa penegas, yang ketiga masa percobaan, dan yang terakhir adalah masa pendobrak. Masa perintis itu bisa dilihat dari peristiwa pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi bisa juga diartikan erat kaitannya dengan integrasi nasional atau masa perintis integrasi nasional. Yang kedua yaitu masa penegas, ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda, ya, yang baru-baru kita peringati pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pemuda-pemuda bangsa waktu itu melakukan sumpahnya untuk melakukan penyatuan. Kalian kan tahu apa itu Sumpah Pemuda, ya. Kemudian masa percobaan, ya, untuk melakukan integrasi ini, yaitu ada organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI. GAPI. Apa itu? Gabungan Politik Indonesia. Itu terjadi pada tahun 1938. Mengusulkan Indonesia berparlemen atau daerah, yang sekarang kita kenal Indonesia ini diusulkan punya parlemen. Nah, baru dilaksanakan atau pada masa pendobrak ini ada yang mengistilahkan masa pendobrak, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kemudian terwujud yang namanya integrasi nasional, yang kita tahu dikenal dengan Hari, ya, Kemerdekaan Indonesia, yang dideklarasikan atau yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya sejarah Pancasila, di mana kaitannya erat penyatuan bangsa Indonesia pada waktu itu. Berbicara masalah jenis-jenis integrasi, ada yang membedakan menjadi 5 jenis integrasi. Apa itu? Yang pertama integrasi bangsa, ya, yang pertama. Yang kedua integrasi nilai. Yang ketiga integrasi wilayah. Yang keempat integrasi tingkah laku. Kemudian yang terakhir adalah integrasi elit. Integrasi bangsa biasa juga diartikan sebagai proses penyatuan berbagai kelompok budaya. Kita kenalkan ada berbagai kelompok budaya yang ada di Indonesia, yaitu ada budaya Bugis, ada budaya Jawa. Itu yang dikenal sebagai integrasi bangsa. Kemudian integrasi nilai. Integrasi nilai itu merujuk pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat kita, mewujudkan suatu konsensus terhadap nilai yang diperlukan dalam membangun tertib sosial. Jadi nilai ini menjadi penting untuk kita integrasikan juga supaya terjadi kehidupan yang harmonis. Itu yang dimaksud dengan integrasi nilai. Kemudian integrasi wilayah, ini jelas ini. Kita di Indonesia itu ada beberapa wilayah atau yang dikenal dengan pulau. Ada pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, termasuk juga Bali dan Nusa Tenggara itu. Itu yang dimaksud dengan integrasi wilayah, terjadinya penyatuan.
Kemudian integrasi tingkah laku menunjuk pada atau diartikan pada proses penciptaan tingkah laku, ya, tingkah laku yang berpola untuk mencapai tujuan bersama. Tingkah lakunya kita itu diatur dalam Pancasila, ya, yang 5 sila itu. Itulah menjadi acuan tingkah laku. Jadi semua daerah, semua bangsa, mulai dari Aceh sampai Papua, menganut sistem ideologi atau pandangan hidup yang disebut dengan Pancasila itu. Kemudian yang terakhir adalah integrasi elit massa, menunjuk pada masalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Itu terjadi integrasi. Jadi misalnya kita kenal Jokowi sering melakukan belusukan, itu bagian atau pengimplementasian atau aktualisasi terhadap integrasi elit dengan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi saya ulangi, jenis integrasi ini ada 5. Nanti saya kasih tugas untuk menganalisis suatu video. Ini termasuk integrasi apa? Apakah integrasi nilai, atau integrasi bangsa, integrasi wilayah, atau integrasi tingkah laku, atau integrasi elit? Saya kira itu ya. Sebelum saya menutup perkuliahan ini, ada tugas kalian, ya, tonton video ini, kemudian jawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan integrasi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Yang ketiga, ada berapa jenis integrasi? Yang keempat, video ini yang saya putar ini nanti Anda jelaskan ini termasuk jenis integrasi apa, ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya di kertas lembar, kemudian foto seperti biasa dan lampirkan. Beratnya berapa kilo? 10 kilo. Yang ini kalau yang berat saja berapa kilo? 5 kilo. 25 kilo. 25 Ya, kilo. maaf. 25 kilo ya. Selamat pagi Pak Jokowi. Dapat udah dapat yang pertama. Bantuan yang pertama dapat sudah. Dapat sembako 2, Ya. beras 1. Beras 1 udah. Ya. Sembako 2. Terus beras. Ya. Beratnya berapa kilo? 10 kilo. Yang ini kalau yang beras saja berapa kilo? 5 kilo. 25 kilo. 25 Ya, kilo. maaf. Terakhir saya ingin jelaskan integrasi, hubungannya dengan disintegrasi. Jadi integrasi PS versus disintegrasi. Integrasi kita kenal ada penyatuan, sebaliknya integrasi itu adalah perpecahan. Jadi kalau misalnya mau memahami ini, ada sebuah keluarga yang bercerai itu mengalami disintegrasi, atau kalian punya hubungan dengan seseorang kemudian tiba-tiba ada masalah dan Anda berpisah, itu Anda mengalami yang namanya disintegrasi, tapi dalam level mikro, dalam level individu dengan individu. Bagaimana integrasi nasional versus disintegrasi nasional? Kita melihat contoh misalnya India dan Pakistan. Mereka itu berasal dari serumpun yang sama, ya, punya serumpun yang sama. Tetapi sampai saat ini mereka sering bertikai, sering berkonflik, sehingga bisa dikatakan bahwa
antara India dan Pakistan itu mengalami disintegrasi. Coba bayangkan kalau Indonesia mengalami perpecahan. Tentu itu merugikan buat kita semua. Karena kenapa? Kita menjadi bangsa yang terpecah belah, bangsa yang kecil. Kita bisa ibaratkan bagaimana besarnya bangsa kita dibandingkan bangsa yang ada di Asia Tenggara. Misalnya, Anda bisa lihat peta yang ada dalam map Google Map maksudnya. Itu Singapura sangat kecil. Apakah kita mau menjadi bangsa seperti itu? Saya kira kita akan lebih berbangga ketika kita menjadi bangsa yang besar. Maka daripada itu, disintegrasi ini sangat merugikan buat bangsa kita ketika terjadi perpecahan. Untuk itu, mata kuliah ini sangat penting bagaimana Anda memahami yang namanya integrasi sehingga tidak mengalami disintegrasi. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.